Jadi saya rada-rada geli gitu ya Bang, ketika Abang mengatakan, oh jadi sekarang Islam itu sudah mengenal istilah Roh Kudus. Ini kebalik. Justru kitab Kristen di negara ini mendapatkan kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Yunani nggak ada itu Roh Kudus, Bang. Ya, di dalam pemahaman Yudaism juga Roh Kudus itu artinya angin. Ya, roh ciptaan Tuhan, angin ciptaan Tuhan, angin suci, spirit, kekuatan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan, wah alhamdulillah sekarang Islam sudah kenal ya, justru kebalik. Kitab Anda itu disajikan dengan mengambil narasi dari Quran. Nah, coba Anda terangkan ke saya, dari mana Bible mengambil kata Roh Kudus ini kalau bukan dari Al-Quran? Kalau dari bahasa Yunani nggak mungkin. Lalu kemudian, sahabat, lalu kemudian ketika Anda itu mengatakan Anda tidak kenal Roh Kudus, ini juga menggelikan bagi saya. Karena Roh Kudus itu adalah Gabriel. Gabriel itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Jibril, bahasa Arabnya juga Jibril. Coba Anda lihat di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di Islam itu terkait dengan Jibril itu dikenal dengan sebutan Roh Kudus. Nah, Al-Qur'anul Karim 1400 tahun silam di surah An-Nahl ayat 102, di situ jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul kudus. Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dari Tuhanmu dengan kebenaran. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqq. Jadi apa yang ada di dalam Al-Qur'an hari ini, sistem keyakinannya, akidahnya, konsep hukum-hukumnya, itu semua berasal dari Roh Kudus. Jadi pemahaman umat Islam, kedatangan Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia yang sifatnya universal. Jadi ajaran Roh Kudus di dalam Al-Qur'anul Karim itu sifatnya universal. Tidak hanya kepada satu golongan saja, tetapi seluruh umat manusia. Membimbing manusia ke dalam semua kebenaran, kemudian mengajarkan tentang keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Makanya di Islam itu, di Al-Quran itu ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah dan seterusnya. Semua aspek hukum yang dibutuhkan oleh manusia diajarkan oleh Roh Kudus melalui Al-Quranul Karim. Ini ayatnya jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi fungsi daripada Roh Kudus adalah mewahyukan Al-Qur'anul Karim. Fungsinya adalah membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran. Jadi itu bukan khayalan, Roh Kudusnya ada, Al-Qur'annya ada, ajaran aspek-aspek keadilan dan semua aspek kebenarannya itu juga ada. Itu jelas. Demikian sementara, silakan. Saya bertanya lagi kah atau mau diterangkan oleh Pera? Iya, aku juga nambahin. Jadi itu ya salah satu gelar dari Jibril itu ya Rohul Kudus itu penjelasannya kita nggak main-main karena langsung dari Allah. Itu ada di Al-Baqarah 97 dan juga di An-Nahl ayat 102 begitu. Lalu kemudian yang menarik ketika gua mempelajari perbandingan lintas agama ini, apakah begitu juga di Yahudi? Ternyata gue mendapatkan ini untuk kaum kekristenan mungkin agak sedikit kaget ya. Jangan lari ke situ. Yes. Enggak. Kita bicaranya nanti ke situ nanti perlu orang Yahudinya juga. Ya. Bicaranya yang kamu. Oh ya nggak apa-apa. Gue mention sedikit aja. Nanti bisa dibantah kalau misalnya ada Yahudi yang anti kontra. Masa kamu nggak bisa membenarkan dari iman kamu? Dari iman kamu aja. Bukan. Iya dari iman Apa dibantu orang Yahudi juga? Enggak. Ini dikit aja gue mention. Jangan. Di kitab Al-Kuzari tahun 1905. Jangan. Dari iman kamu aja. Ya udah. Oke dari iman. Oke ya. Tapi padahal menarik loh. Ternyata kalau di kita kan Rohul Kudus itu Jibril bagi mereka tuh ruah
Hakodes itu ya Gabriel ternyata gitu maksudnya. Itu adanya di kitab Jangan, Al-Ghazali maka saya bilang tadi dijelaskannya. jangan. Oh jangan, ya udah, tanggung udah keluar. Nah itu. Jadi Jibril itu fungsinya kalau misalnya kita baca lebih jauh, mungkin tadi Gurunda udah mention bahwasanya dia adalah pembawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman gitu. Berita gembira kita tahu sendiri dalam istilah lain itu adalah Injil gitu. Itu aja paling yang ingin aku kuatkan gitu, karena ternyata kita ada temen ya. Nah, udah silahkan. Oke. Berarti saya boleh bertanya lagi atau saya menjelaskan? Boleh silahkan. Oke. Berarti yang dikenal oleh Islam itu Roh Kudus itu Jibril ya namanya ya. Itu seperti itu yang mau diceritakan oleh Zuma ya. Bahwa Jibril itu Roh Kudus itu bernama Jibril. Ya, kalau itu berarti kan beda kita kan. Saya bilang tadi, itu beda dengan Roh Kudus yang ada di Alkitab. Roh Kudus itu nggak ada namanya Jibril. Oke, saya tanggapi ya. Jadi saya rada-rada geli gitu ya Bang, ketika Abang mengatakan, oh jadi sekarang Islam itu sudah mengenal istilah Roh Kudus. Ini kebalik. Justru kitab Kristen di negara ini mendapatkan kata Roh Kudus itu dari Al-Quran. Kalau di dalam bahasa Yunani nggak ada itu Roh Kudus, Bang. Ya, di dalam pemahaman Yudaism juga Roh Kudus itu artinya angin. Ya, roh ciptaan Tuhan, angin ciptaan Tuhan, angin suci, spirit, kekuatan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan, wah sekarang Islam sudah kenal ya, justru kebalik. Kitab Anda itu disajikan dengan mengambil narasi dari Quran. Nah, coba Anda terangkan ke saya, dari mana Bible mengambil kata Roh Kudus ini kalau bukan dari Al-Quran? Kalau dari bahasa Yunani nggak mungkin. Lalu kemudian, sabar. Lalu kemudian ketika Anda itu mengatakan Anda tidak kenal Roh Kudus, ini juga menggelikan bagi saya. Karena Roh Kudus itu adalah Gabriel. Gabriel itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya Jibril, bahasa Arabnya juga Jibril. Coba Anda lihat di Matius 1 nomor 18. Ada oknum yang datang kepada Maria, namanya adalah Roh Kudus. Kemudian di Lukas 1 nomor 26 nomor 27 ada oknum datang pada bulan ke-6 ke Maria, namanya Jibril. Nah, apakah ada dua oknum yang datang kepada Maria? Itu PR buat teman-teman Kristen agar jujur untuk menjabarkan kebenaran. Silakan. Makanya saya bilang tadi. Oke, thank you Pak. Bentar Pak, sebelum kita ini. Aku belum ini. Menyapa dulu, bentar ada tamu masuk. Halo, selamat siang Kak. Kakak, buka mic. Halo Mbak. Halo wallah. Oke, selamat siang. Sorry. Siang. Oke, mau mengikuti diskusi? Iya, tadi apa katanya Ruhul Kudus ada di dalam Quran? Oke, sebentar Bu. Nanti bergantian ya. Kita berikan dulu waktu. Ini Muslim atau Kristen? Pak Kores. Muslim apa Kristen? Kristen? Kristen. Dia TKW di sana. Oh, oke. Oh. Lanjut Bang Kores, kita menyimak dulu ya Bu ya. Oke. Oke, lanjut Kores. Ya, itu ya, ini menarik ya. Memang benar ya apa yang cringe dari Gurunda dengarkan itu mengenai Islam telah mengenal Roh Kudus. Jelas-jelas dalam An-Nahl itu tertulis Rohul Kudus gitu. Bahkan itu ada definite artikelnya gitu. Roh Al-Quds gitu kan jadinya. Itu roh yang kudus gitu. Sedangkan kekristenan dapat Roh Kudus itu dari mana gitu? Kudusnya aja bahasa Arab. Sedangkan Yesus kalian adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani gitu. Dapat kata kudus ini dari mana gitu? Ini yang menarik. Kenapa nggak Nema Hagion aja kalian itu? Karena Nema itu adalah nama asli dari yang kalian sosokkan sebagai Roh Kudus itu. Nema apa? Spirit, semangat gitu. Atau spirit jatuhnya apa? Arwah jatuhnya, lebih ke sana. Kenapa jadi Roh Kudus yang jelas-jelas itu adalah istilah Islami sekali gitu. Gitu. Mungkin itu yang mesti dipertanggungjawabkan ya, silahkan. Jadi seperti saya bilang tadi, kekristenan itu muncul di abad pertama, Islam muncul abad ke-7. Kalau bicara seperti itu logikanya nggak masuk kan. Abad ke-7 lebih tahu
tentang sesuatu yang dikatakan sudah ada di abad ke-1. Itu yang menjadi satu harus dipikirkan. Kita nggak bicara bahasa yang sama, konteks yang berbeda, tetapi seharusnya bisa menerangkan dari kitab sendiri. Jibril, Roh Kudus itu apa? Kalau balik-balik ke Alkitab lagi, itu saya bilang tadi, berarti kamu percaya kepada yang tertulis di Alkitab. Kalau tidak seperti itu, kamu bicara dulu lah dari keluaran kamu. Saya bilang dari awal tadi, Jibril tidak dikenal di kekristenan. Tidak perlu ngotot harus itu seperti begini, begono, nggak perlu. Tetapi yang perlu kamu jelaskan, Jibril kamu itu seperti apa, itu baru enak. Tapi kalau kamu paksakan bahwa Jibril itu pernah datang ke Maria, di Alkitab manapun tidak ada itu tertulis gitu. Itulah yang kita bilang pembohongan, penghujatan, seperti itu jadinya. Mengerti nggak bahasa itu? Tapi kalau kalian bercerita tentang Jibril kalian, Roh Kudus dan itu dari Al-Quran kalian, mungkin tidak ada penghinaan sama sekali gitu. Tetapi kalau sekarang kita membicarakan sesuatu yang sudah ada tertulis di Alkitab, terus kalian tambah-tambahi, kalian rubah, itu yang salah. Kenapa kalian suka seperti itu? Saya juga nggak bingung. Seharusnya kalau kalian bisa bicara Jibril itu seperti begini begono, itu bagus gitu. Nggak ada masalah bagi saya kamu mengatakan Jibril itu adalah Roh Kudus versi kalian, nggak ada masalah. Tetapi jadi masalah saat kalian menyinggung bahwa Jibril itu adalah Gabriel. Nggak pernah tertulis Roh Kudus itu juga Gabriel, nggak pernah tertulis, nggak ada itu. Ngapa kalian berbicara sesuatu yang tidak tertulis itu menjadi tertulis? Itu yang harus dilogikakan, ya. Cakep. Baik Bang, baik. Saya hargai ya cara Anda berkelit. Saya ingin tahu dari Anda, ada berapa oknum yang datang kepada Maria ketika Maria itu masih bertunangan dengan Yusuf? Silakan. Dan siapa nama oknum itu? Oke, berarti kita nggak usah bicara Jibril lagi ya. Kita bicara tentang Oh, nggak bisa gitu Bang. Abang Nggak. bisa berbicara tentang Jibril, tapi giliran Abang tertabrak dengan kitab Abang, kenapa Abang salto gitu? bukan. Kita bahas Quran, juga bahas kitab Anda, kita Nah, uji. Berarti sudah Kan selesai gitu, kita Bang. bicara tentang Jibril tadi ya. Belum selesai, Dari belum versi selesai. Bapak. Jangan takut. Anda saya kasih waktu sampai jam 8 malam saya layani untuk bahasan ini. Jangan Santai takut. aja, santai aja. Silakan jawab kepada saya, Bang. Ada berapa oknum yang datang kepada Maria sebelum dia hamil? Dan siapa nama oknum itu? Silakan. Nah, itu ya itu simpen tuh pertanyaan mesti dijawab Oke, tuh. Ini aku santai, nambahin dulu, santai, nanggapin dulu Kores, apa yang santai. dibilang. Santai Kores. Ya, Ini mau menjawab yang tadi atau aku gimana? nanggapin dulu, ada beberapa yang mesti ditanggapin soalnya. Oh ya sudah, jalanlah. Contoh misalnya begini, di kita tidak mengenal Jibril gitu lah. Memang kekristenan di Arab nggak ada gitu. Ini apa nih gua bacain ya misalnya. Fa'ajabal malaku ana Jibroilul wakifu koda maulohi. Ini apakah dari Islam? Bukan, ini Lukas 1:19 berbahasa Arab. Di sini bukan Gabriel gitu. Di sini Jibril ini. Jangan kalian kira abis dari Yunani langsung ke Indonesia, nggak begitu, bre. Ada ke Arabnya dulu gitu, ada ke Arabnya dulu. Nanti kamu bicara dengan orang. Nah di Arab itu tertulisnya Jibril. Santai Arab aja. Kristen sama Indonesia Kristen duluan mana sih? Kan gitu. Gitu. Oke, itu Jadi tentang- mohon dipelajari dulu kalian tuh datang dari mana supaya paham. Santai. Thank you. santai. Silakan. Ya. Saya bicara dengan Zuma dulu ya. Zuma itu kan dikatakan itu di Lukas kan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Itu ke Yusuf ya. Kalau ke Marianya, bentar. Matius ya. Iya, Matius 1 ayat itu. Yusuf juga ya, sebentar.
Oh ya, di Lukas itu ya, Lukas 1 ya. Sesungguhnya ayat 30 ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Yang mau ditanya tadi adalah berapa orang ya? 1 di situ. Ya, berapa oknum yang datang kepada Maria dan siapa namanya? Gabriel itu yang datang, malaikatnya. Oke, bukan Roh Kudus. Bukan. Tapi kalau datanya jelas, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Apakah Maria ini dari sejak dia dalam kandungan sudah ada Roh Kudus, atau nanti setelah dia mau mengandung Roh Kudusnya datang ke dia? maktub كل qadir dah Al-Quran dah Injil maktub lo mati paham anna hadi kalau nggak ngerti tentang Al-Quran ayat Maryam atau Al-Imran atau yang lain, ya itu terserah kalian. Oke, laki sayanya datang di Arab ini. Anak aslan fi lugatil Arabia fi anti la tatakalam anti majnun. Ana majnun. Oh, ente la Ya, majnun. Ente اسوي معلومات مو تابعة كلهم خلط. anti majnun. Katanya saya gila. Oke, kamu yang salah dan gila. Kamu maknanya tidak sesuai dengan fakta dan protes terus. Itu tuh. Maria itu. Tengok aja, ha. Anda ngomong apa Tidak ini? ada yang protes di Kita udah dunia sering tentang dialog loh. Maria Kita itu. udah sering dialog loh. Kita udah sering dialog. Jangan kamu kotori komal orang. Nanti kamu ngaku lagi di sini, saya pernah datang. Kamu cerita lagi nanti di sini, Yesus pernah datang ke tempat kosku 7 hari. Dia tidur di lantai. Kamu cerita hujat Tuhannya orang. Enggak. Coba kamu bersumpah demi Ka- Quran kamu. Pernah saya ngomong kayak gitu? Kamu Bersumpah pernah demi mengatakan Quran kamu. Yesus pernah datang di kamarmu dari hari Senin sampai hari Jumat, dan dia tidur Bersumpah di dulu. lantai. Kalau orang mau jadi penipu, Udah. bersumpah. Kamu nggak usah ganggu komalnya orang. Oke. Oke, kamu Jelasin, aku adem di jelasin. sana. Ya, kamu mengaku pernah tidur sama Yesus. Coba kamu Oke. Coba kamu bersumpah demi Qurannya kamu. Nggak usah. Kamu nggak. Nggak Orang semua berani. tahu kok. Orang semua tahu. Cucunya Muhammad mana berani? Kamu tinggalkan Yesus dan kamu kunci dari luar. Habis itu kamu pergi kerja, dan itu kamu sudah akui di depan grup WA. Aku mau ini mau taruhan sama kamu. Suruh Muhammad Ya. datang. Bahkan awal kamu WA. itu sering kirim video-videomu. Udah. Kamu jangan mengganggu teman-teman Kristen di sini. Saya Duduk yang keluar dulu cantik, atur Saya keluar dulu nafas. ya. Makasih ya semua. Sehat, yang sehat. Pamit ya teman Terima kasih. teman ya yang punya host. Oke, sorry. Nah, ya. Sorry ya. Itu kan kamu ganggu kan? Nah, udah kamu pelihara burung-burungmu aja, nggak usah kamu tampil di sini. Pelihara burung, kasih makan burung. Enggak, aku mau tanya sama kamu. Kamu Ah, tidak berani Ken, bersumpah. orang ini Kenapa nggak cukup kamu satu kayak deh. gitu? Nanti kacau di sini. Kenapa kamu tidak mau bersumpah? Biasa cucunya Muhammad ya kayak gitu. Gitu kan? Oke, Kamu Bersumpah ngaku dulu, nggak bahwa baru kau saya pernah kasih tidur sama maklumat. Yesus? Ini, Ngaku nggak kamu? ini kayaknya kelihatan ini nggak ini lagi ya, nggak ke topik ya. Gimana kira-kira Ibu, bisa nggak kita membahas topik kita atau cuma saling Iya. menghujat? Enggak, tadi saya dengar katanya Rohel Kudus ada di dalam Quran. Mana Rohel Kudus ada di dalam Quran? Dalil mana? Sedangkan Quran di situ dijelaskan orang Arab saja tidak bisa menjelaskan karena di situ yekro ya hafid itu baca hafalin.
Apaan sih lu ngomong? Coba kamu baca An-Nahl ayat 102 tuh. Coba sembunyikan lidahmu dari kata Ruhul Kudus itu. Kayak mana caranya? Nah, Coba baca Quran. خلاص دول Enggak. بعد An-Nahl ayat 102. اندونيسيا اندونيسيا Indonesia. هذا ابي يحكم عني ما ادري شنو. Baik-baik. woi kedengaran ya? Iya. Tadi siapa? Yes, we are Coba- good coba. here, but Coba kamu baca looks dulu tuh like An-Nahl ayat 102 tuh. Gak bisa jawab kan? ايوه نسمع يقول هذا زوج معنا يقول نسمع قال هو زوج يقول انا ابا كبر baik. بايك Kabar Toib. gimana? Naam. Kabar kamu di sana gimana? بايك Alhamdulillah. الحمد لله Coba bacakan nih ini. Coba kamu baca An-Nahl ayat 102 tuh. Tenggelam. Dinda Kores dilanjut Dinda, saya monitor. Oke, lanjut. Siap-siap. Itu 107. Nah, ya. Oh iya, jadi udah hilang duluan ya. Tadi keburu kabur ya. Jadi. Iya, ini jadi tadi tuh udah ketar-ketir sebenarnya si siapa? Udah mau kena sekak banget sama Gurunda tuh ketika bahas oknum gitu. Ternyata ada banyak oknum yang datang gitu ya Gurunda ya. Atau satu aja tapi itu Roh Kudus kan gitu. Satu aja Nah. tuh Dinda. Nah itu yang datang itu ya Roh Kudus itu ternyata Roh Kudus inilah yang berbicara kan gitu. Itu yang menarik gitu. Ada Aji Mumpung celah buat kabur sudah tadi siapa tuh Ekat ya tadi tuh si Ekat itu aku dengar suaranya tuh. Nah sama ini juga Ivan, dia itu nggak mau dibawakan Yahudinya karena dia kayaknya nonton pas aku dialog sama Kiamat dan Erben kemarin itu mereka berdua ini terguncang karena Yahudi itu mengimani bahwa Gabriel itu Roh Kudus gitu. Jadi mereka membahasakan bahwa Roh Kudus atau Gabriel ini adalah intelek aktif atau apa ya intelek itu kecerdasan yang aktif gitu. Kecerdasan yang aktif itu nama lainnya itu kalau nggak Roh Kudus ya Gabriel gitu. Dan itu adanya di kitab Al-Khuzari. Kitab Al-Khuzari ini adalah Yahudi orang Arab. Selamat datang di kebenaran my bre. Itu tadi tuh mau ke sana. Jadi ini diskusinya udahan kah atau gimana nih? Iya, ini closing statement paling. Oh. Ada lagi kah yang mau berdiskusi, saudara-saudara? Tapi masih ada tuh teman, ada Pak Andi tuh. Dilanjut aja. Dilanjut. Atau ada teman Andi, Kristen di bawah. Silakan Andi. Nih, dia udah open mic bro dah. Iya, silakan. Baik. Tadi ketika Bang Juma bertanya ada berapa oknum, terus Bang Juma jawab ada satu oknum. Yang benar pertanyaan Bang Juma yang mana ya? Ada berapa oknum yang datang kepada Bunda Maria kan gitu. Di situ kan Nah. dijelaskan itu Bang Juma dalam Lukas 1 ayat ke-26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Kan jelas Bang, satu. Nah, terus Roh Kudusnya nggak dianggap. Itu kan di ayat selanjutnya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus itu akan turun. Artinya ketika dia berbicara itu Bang, itu ada dua proses, bukan satu proses. Pada saat Gabriel datang kepada menjumpai Maria, itu kan proses yang pertama tuh. Terus yang kedua disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwasanya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu kan dua proses Bang. Artinya ketika dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Maria, jadi yang datang untuk menyampaikan firman itu dia akan mengandung ya Roh Kudus itu tadi. Bukan berarti karena dua oknum, enggak gitu. Itu kan dua proses yang berbeda. Tanyakan Roh Iya, Kudus jadinya akan turun Roh atasmu. Kudus
Gimana Bang? Gimana? Iya, jadi Roh Kudus dengan Jibril itu menurut saudara beda. Dalam konteks ayat ini Bang dikatakan ya beda. Dalam ayat Karena ini ada Bang ya, kata Roh. Mm-mm. iya kan itu kan tadi Abang bawa dalam Lukas 1 kan. Ini setelah saya baca kan itu kan dalam bulan ke-6 malaikat Gabriel, terus dikatakan malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun. Akan itu kan berarti proses Bang. Iya. Sementara ketika dia bertemu itu prosesnya sedang berjalan. Akan itu kan akan terjadi, proses yang akan terjadi, future gitu Bang. Kan dua proses yang berbeda. Ya, jadi malaikat Jibril ini, ketika datang berbicara mengenai Roh Kudus. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu tidak berbicara tentang dirinya sendiri gitu. Enggak dong Bang, karena kan dalam iman Kristen itu setiap malaikat itu kan punya tugas masing-masing. Dan tugasnya Gabriel itu cuma menyampaikan bahwa dia akan mengandung kan gitu. Masalah Roh Kudus yang akan turun itu kan udah proses yang berbeda gitu. Memang benar Ya, tapi dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan tuh kan Bang Juma ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani, yang harus memperoleh keselamatan. Roh Kudus gitu Bang. Ya konteksnya dalam ayat gimana Bang? Gimana? Iya, tapi kan di sini yang dikatakan ini adalah utusan Tuhan kan di situ. Jibril itu kan roh, dan Jibril itu adalah kudus. Dia adalah makhluk yang suci. Ya kan? Nah, ketika dikatakan bahwasanya Roh Kudus akan turun atasmu, artinya bahwasanya Jibril itu sendiri yang akan bekerja terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Makanya dikatakan dengan bahasa bahasa Yunaninya itu adalah epi. Epi itu artinya dekat dengan dirimu, dekat di hadapan atau terhadap engkau, terhadap Maria ini. Kemudian Roh Kudusnya di sini kan sudah sangat jelas dikatakan bahwasanya kekuatan yang maha kuasa itu yang akan bekerja atasmu. Sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Dia kan juga datang dalam rupa laki-laki tuh. Artinya Jibril bisa dalam bentuk manusia, Jibril bisa datang dalam bentuk bisikan terhadap utusan yang diperintahkan atasnya. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya Roh Kudus dan Jibril itu beda, apa pembedanya? Hanya karena dikatakan bahwasanya Roh Kudus akan turun atasmu. Padahal maksud daripada atasmu itu di situ adalah di dekatmu, di mukamu, dekat dalam dirimu. Kan gitu. Bukan berarti ada oknum yang akan melayang di atas kepala Maria. Itu kata epi dalam bahasa Yunani itu. Artinya sebab atau karena atau terhadap atau di muka atau dekat atau dalam. Jadi Roh Kudus akan ada di dalammu atau akan ada dekatmu atau akan ada bersamamu. Kan itu. Tapi bukan berarti oknum lain. Karena kenapa? Pertanyaannya Jibril pada saat itu kapan perginya? Maka pergilah Jibril. Kan gak ada. Seketika kemudian proses penyampaian wahyu yang disampaikan oleh Jibril itu terjadi. Maria hamil berkat Roh Kudus itu tadi, penyampai itu tadi. Itu sih yang saya pahami. Karena Maria ini didatangi oleh malaikat, malaikat itu namanya Roh Kudus. Malaikat itu namanya Gabriel. Sehingga dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu aja sih. Jadi menurut kesimpulan saya ya Jibril ya Roh Kudus. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau saudara-saudara Kristen kemudian tidak memahami seperti itu, maka coba kita analisa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang Roh Kudus itu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu, segala kebenaran, keadilan, pengesapan dunia akan dosa. Kan gitu. Nah, sehingga yang dikatakan oleh Al-Quran, Roh Kudus adalah Jibril yang mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia tentang kebenaran, keadilan, pengesapan dunia akan dosa. Itu tertuang semuanya dalam Al-Quran.
dan tidak berlaku terhadap apa yang terjadi di dalam kitab saudara. Contoh misalnya, dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Bagaimana kitab Anda berbicara tentang hukum tata negara? Kan tidak ada. Tapi kalau Roh Kudus di dalam Al-Quran itu jelas mengajarkan semua aspek politik, kemudian peperangan, perekonomian, pewarisan, pendidikan, dan seterusnya. Itu diajarin semua tuh. Karena indikasi daripada Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala kebenaran, membimbing manusia ke dalam setiap kebenaran. Artinya mengarahkan dalam hal-hal yang dibutuhkan tentang kemaslahatan hidup manusia. Nah, sementara di agama saudara yang ada hanya kasih. Apakah kasih itu cukup? Bagaimana sebuah negara bisa menerapkan ajaran kasih itu? Untuk menegakkan sebuah negara, bagaimana ajaran kasih itu kemudian bisa ditegakkan? Justru kalau ajaran kasih ditegakkan di sebuah negara, negara itu akan hancur. Kenapa? Tidak boleh ada pelanggaran. Tidak boleh ada hukuman terhadap pelanggaran. Semua pelanggaran itu harus dikasihi. Penjara-penjara dibubarkan semua. Setiap ada yang melakukan kesalahan, membunuh, kasihi. Narkoba, kasihi. Memperkosa, kasihi. Apakah negara bisa seperti itu? Nah, apakah Roh Kudus itu seperti itu pengajarannya? Tentu tidak. Karena Yesus sendiri dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, item-item pekerjaan dari Roh Kudus itu jelas, membimbing ke dalam setiap kebenaran. Lalu kemudian mengarahkan semua aspek penginsapan dunia akan dosa. Kemudian tentang keadilan. Artinya kalau berbicara tentang keadilan, ya hukum harus ditegakkan. Sementara di agama saudara hukumnya dihilangkan, yang ada hanya kasih. Saya kira gitu sederhananya dari saya, silakan. Oke, saya menyampaikan dulu bahwa banyak yang taping di bawah. Bukan begitu cuma, kamu salah cuma, bukan begitu cuma. Naik aja bang, nggak apa-apa. Iya, ayo, bener, temenin Andi nih supaya dua-dua. Bang Andi sendirian di atas, apakah tidak ada tergerak? Jangan ibaratnya cuman memfitnah host aja. Ngapain kalian fitnah host? Naik aja lah. Apa-apa, naik aja. Jangan kalian bilang saya sesat, saya mau ini apalah. Parah kalian. Kasihan. Jadi yang mereka inginkan tuh kayak lu tuh nggak adil gitu. Jadi kalau misalnya Muslim ngomong itu ya di-cut gitu, Kristen ngomong biarkan gitu. Jangan ada adilnya. Iya, nggak paham sih aku, lama-kelamaan bingung juga sih. Si Ken ini baik orangnya, dituduh Muslim loh dia. Saya bangga loh Ken. Nggak, bukan ke situ, bukan ke situ larinya. Kemarin dia ada yang framing gua itu kayak ada main sama Juma gitu ya kan. Mainnya di mana? Gue cuma memberikan rumah. Gara-gara apa itu? Kenapa dituduh begitu tuh gara-gara apa? Dia baik dia ini. Mungkin kayak gini, ketika ada yang Bang Juma mengambil ayat. Jadi Bang Juma ini kan mau juga mengambil ayat dari Alkitab, namanya juga udah perbandingan, itu pasti fake. Nah, diambil Kristen dari Quran, diambil Islam dari Alkitab. Itu namanya udah fake kan. Pasti ada ibaratnya ada case lah. Nah, Bang Juma mungkin dituduh salah mengartikan dan salah menempatkan, yang artinya ada perikop gitulah. Dari Islam pun kayak gitu ada ini. Jadi mereka menuduh saya membiarkan itu. Saya kan udah bilang, saya ini host. Ketika saya ikut-ikutan membantah itu, saya tidak host lagi, saya bukan moderator. Dan pertanyaan yang kedua, kalian ngapain di situ? Kan kalian lawan diskusinya, bukan aku. Pintar. Si Ken ini Ya. termasuk adil. Lo tahu loh, konsep Kore. adil. Soalnya dia ketika Bagus, Uni ribut sama Aderion, Uni diturunin juga. Uni Dua-duanya kok aku turunin. Kalau ada dua orang yang nggak bisa ku stop itu, dua-duanya aku turunin. Bukan di mananya, bukannya nggak kuturunin juga si Uni, karena mereka nggak bisa lagi mengontrol diri mereka. Berarti kuturunkan dulu lah gitu kan.
Iya, dan itu ini Ken, maksudnya tuh gini ya, itu termasuk bagus ya. Kenapa? Kalau kemarin di tempat Pak Pendeta, sorry ya, ini jujur ya, tempat Pak Pendeta Torosaki itu kemarin dia konsisten awalnya, dia nggak naikin Kristen lain, cuman 2 orang yang debat. Tapi di akhir ketika ada clash, maksudnya udah mulai, sorry ya, aku bilangnya agak terpojok itu, dinaikin teman-teman OTAN yang ngerecok. Ketika ngerecok tuh dibiarin gitu. Jadi ya, mau ya kurang fair gitu. Nah kamu bagus ketika memang 2 orang yang clash, ya udah 2 orangnya diturunin aja biar fair gitu. Tapi aku suka sih kayak gitu. Aku nggak kalau Rion juga ikut turun aja. Kalau Rion juga ikut turun. Nah iya, karena dua-duanya udah nggak bisa dikontrol. Mereka juga udah panas gitu loh. Cuman Bang Juma sama Bang Irben kuliah masih kondusif. Jadi ya udahlah, mereka yang melanjutkan diskusi itu kan kayak gitu. Bikin aja Oten lagi, teman Oten lagi Ken, biar Vera sama Bang Zuma tandem 2. Aku di sini jadi moderator. Kalau ada yang bilang di bawahnya, kau nggak tahu apa-apa tentang ini katanya, tentang dunia ima apologet kata. Iya memang gua belum, saya belum bisa, apalagi saya udah bilang kan, saya masih tensinya aja naik turun. Gimana kalau aku diperhadapkan dengan si Uni nanti, kan bisa stroke aku. Bukan, sebenarnya dimaksud yang nggak tahu apologet itu lu nggak tahu caranya supaya Kristen itu bisa lebih banyak berbicara daripada Muslim di roomnya Kristen. Nah itu gitu dia maksudnya. tuh, itu maksudnya mungkin tuh. Ya nggak bisa lah, gue kan nggak bisa seperti itu sebagai moderator ya. Sama-sama manusia guys. Kalau saya menganggap sebelah mata, Inilah apa namanya? parah. Nih Ya kan? nggak Ya itu kan kan, nggak saya- didengarkan. saya udah pernah Ini namanya Kristen rasa Islam ini. Jangan Keren Bang Zuma, bener. jangan gitu Bang Juma. Kena serang lagi nanti aku. Nggak, Masih lama-lama gini. Guruna ngomong kayak gitu itu makin parah dicecer sama Kristen yang lain ini. Jadi gini Bang Zuma ya. maksudku kayak gini loh. Saya melahirkan room ini ketika saya pernah menonton di room bahwa moderat, bukannya aku menyalahi kalian ya, bahwa pernah kulihat beberapa room moderatornya ikut gitu, moderatornya ikut bertanya, ikut kayak menyangkal. Kalau kalian maunya aku seperti itu, ya yakinlah pasti aku akan mengkick yang di luar imanku, karena saya udah baper duluan. Ya pasti ku kick. Karena apa? Ya karena itu tadi, memang jadi moderator itu ya kuping tebel. Ya nggak cocok pun kita rasa, ya kita tahan-tahan ya. Mungkin ya saya di sini paling tidak saya membuka apa yang disampaikan mereka seperti ayat kayak Alkitab, ayat Al-Qur'an. Saya juga buka di sini kok. Saya sambil buka nih, sambil browsing juga, sambil searching juga. Keren nih. Gitu loh. Janganlah kalian mau duduk aku, guys. Kalian Bang minta Zuma, tunjukin. si Julius kirim salam nih. Julius sini kau dulu Jul. Ini Bang Zuma, si Julius Bang. Julius. Kores. Ini Bang Zuma nah. Masih gantengnya dia. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, masya Allah. Di TikTok aja dia berani buka cam Gurunda. Makin Dia dibilang cakep sama dia. ini. Tunggu, dibilang sama Unirifa, Bang Zuma dapat banyak kali saweran. Harusnya ke Jakarta loh. Kok nggak dipakai ke Jakarta dibilang. Masa disuruh kita Iya ke iya Makassar? iya. Rezeki anak soleh itu. Ini aku dapat update dari Afifah, katanya flight nggak perlu pakai ini lagi ya, nggak perlu pakai apa vaksin lagi ya. Nggak perlu lagi kan udah dibebasin. Bang Zuma ke Jakarta. Alhamdulillah. Nanti bisa ke Jakarta nih Bang. Bang, kami tunggu. Oh ya, tunggu aku sampaikan sama Bang Zuma dulu. Bang Zuma diundang khusus sama pemilik restoran Rumah Macia ya, yang 40 cabang di seluruh Indonesia, datang ke Jakarta. Beliau tamunya Bang Suaranya Zuma. kecil, Bang Zuma diundang sama bos aku. masih kecil. Kenapa ya? Kok Julius gede, unik kecil ya? Kenapa ya? Bohong, aku pasti suaranya melencing kan. Kecil suaranya dek, kecil. Bang Zuma satir nggak? Suaranya kecil. Serius, unik. Oh, Cuma dengar kok, maksudnya ini tadi Gurunda Gurunda diundang sama bosnya Unik untuk ke Jakarta. Oh, ya udah suruh bosnya buka cabang di tempat wisataku aja. Biar bisa silaturahmi gitu. Bang Zuma, satu lagi, kalau Bang Zuma nanti ke sini, insya Allah
semua yang apa namanya Bang Zuma makan 5 kali sehari, nanti bos aku ya. Mantap lah kalau gitu ya. Udah. Oke, sip. Bentar, Salam ya. Salam balik ya, Udin Dauni.